Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini dari nasihat pernikahan yang biasanya disampaikan setelah prosesi akad nikah berlangsung oleh Ananda Muhammad Nur Fakih. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan acara akad nikah yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Dodi Supriyadi SHI selaku petugas dari kantor urusan agama Taman Selatan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para Ahmad Paudi bin Irwansyah, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya Sri Ramadhani kepada engkau, dan mas kawinnya mas 12,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sri Ramadhani binti Ponderan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Firomil Fatihah. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara sesi foto, marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dan juga ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Anwar Mufiq SPDI. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Poniran beserta Ibu Karyati, Bapak Jumari Hasim, dan seluruh rombongan dari keluarga calon, bukan calon lagi sekarang ya, keluarga mempelai wanita yang sudah hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati tentunya Bapak Irwansyah, Ibu Intan, beserta seluruh keluarga besar dari Mas Fauzi, tentunya para tokoh masyarakat, Bapak Bibi Arista, dan juga seluruh pengurus RT 01 dan semua yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja berbagi ya. Tentunya saya juga pribadi masih juga menjalani rumah tangga, tentu sama-sama kita terus memperbaiki rumah tangga kita masing-masing ya. Yang baru ini Mas Fauzi tentunya adalah mengawali rumah tangga, tentu startnya ini harus baik ya, sehingga nanti perjalanannya akan lebih baik. Singkat saja hadirin sekalian, Rasulullah sudah menyampaikan ya, la naro lil mutahabbi
ahabina mithlan nikah, kata Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang paling indah dilihat bagi dua orang yang saling mencintai kecuali sebuah pernikahan. Dua orang yang saling mencintai, kata Rasulullah, tidak ada yang paling indah dilihat pada diri dua orang yang saling mencintai kecuali sebuah pernikahan. Gitu ya. Bayangkan pernikahan ini, hadirin sekalian, adalah ibadah yang paling panjang nih mas. Ya, sholat berapa menit kita sholat? Ya, mungkin kalau khusyuk aja 5 menit paling sholat ya. Yang lebih panjang puasa Ramadan misalnya, berapa jam kita puasa? Dari sahur sampai buka puasa, ya nggak sampai 1 hari. Tapi pernikahan adalah ibadah yang paling panjang. Selama kita menjaga aturan menurut syariat Islam dengan benar, menghindari hal-hal yang merusak pernikahan itu, gitu ya, saling mencintai, saling menjaga keluarga, maka jadi ibadah terus tuh mas. Masya Allah ya, Mas Fauzi menatap Mbak Sri Ramadhani jadi pahala ya. Mbak Sri Ramadhani menyiapkan kopi, misalnya kalau suka kopi, nggak suka kopi ya menyiapkan minum ketika pulang jadi pahala ya. Menatap jadi pahala, melihat jadi pahala, apalagi lebih dari itu gitu. Jadi semua jadi pahala, Masya Allah ya, semua jadi pahala. Maka hadirin sekalian, mari kita jaga. Hadirin sekalian, ada beberapa istilah dalam agama kita yang memberikan satu penjelasan berkenaan dengan pernikahan. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama, kita sering membaca di dalam Al-Quran. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsan, itu kalau di dalam Al-Quran kita baca wanita yang dinikahi. Jadi wanita yang dinikahi itu disebut dengan al-muhsan. Padahal kalau kita lihat dalam akar katanya, al-muhsan itu berasal dari kata hisan. Hisan itu berarti kalau dalam bahasa Arab artinya adalah benteng. Makanya kalau hisnul mu'min itu adalah bentengnya orang mukmin, gitu ya. Jadi wal muhsanatu bukan hanya bermakna perempuan yang dinikahi, tapi perempuan yang dibentengi. Maka pernikahan memberi makna yang pertama adalah benteng, gitu ya. Kalau kita mengambil dari istilah ini, maka pernikahan itu adalah berfungsi sebagai benteng. Benteng saya kira kita semua sudah paham, benteng itu sebagai pengaman, gitu ya. Maka orang sudah menikah itu biasanya diberikan karomah, diberikan kemuliaan, diberikan apalagi ya, kewibawaan. Berbeda dengan ketika masih bujang. Dulu mungkin ada tempat Mas Fauzi mungkin yang teriak-teriak, "Yo, sih, berangkat yo," gitu ya. Nanti kalau udah menikah biasanya tidak begitu, karena sudah tahu, oh sudah menikah nih. Nah itulah fungsi pernikahan, menjadi benteng, menjadi kemuliaan, ya. Ini fungsi yang pertama. Dan tentu benteng-benteng dari hal-hal lain yang sekiranya tentunya tidak baik untuk keluarganya, karena memang rumah tangga dibangun untuk diamankan. Dia guna, jadi perempuan ya, istri, guna libasul lakum, istri kamu itu menjadi libas, pakaian buat suaminya. Wa antum libasul lakunna, dan suami juga menjadi pakaian bagi perempuan. Kalau yang pertama berfungsi sebagai benteng, yang kedua sebagai pakaian pernikahan itu, gitu ya. Pakaian kita paham fungsi dari pakaian. Yang pertama tentu adalah menutupi aurat. Itu adalah pakaian, ya. Menutupi aurat. Maka pernikahan harus menjadi sebuah wahana untuk menutupi aurat, menutupi aib, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jangan juga sebaliknya, nanti begitu sudah menikah justru terumbar kekurangan-kekurangan pasangan. Libasul lahunna wa antum libasul lahunna. Kamu sebagai pakaian buat laki juga pakaian buat perempuan. Saling menutupi kekurangannya. Gitu. Dan yang kedua, pakaian berfungsi sebagai memperindah. Betul tidak? Gitu ya. Pasti bahwa kita semuanya punya kekurangan. Ya kan? Mas Fauzi punya kekurangan, Mbak Sri Ramadhani punya kekurangan. Nah, fungsi dari pernikahan ini adalah memperindah masing-masing. Kekurangan istri diperindah oleh suami, kekurangan suami diperindah oleh istri. Ya, karena pasti biasanya karakternya kadang berbeda ya. Ada yang satu sukanya ya dengan gaya yang agak keras, yang satu lembut misalnya, begitu kan. Maka fungsi pernikahan harus sama-sama berbagi kelebihan itu, sehingga kemudian sama-sama mendapatkan keindahan dua. Dan yang ketiga tentu baju itu berfungsi sebagai pengaman dari kesehatan, gitu ya. Orang pakai baju kan biar sehat. Maka tentu sekali lagi kesehatan dalam hal ini adalah kesehatan dalam perguliran membawa rumah tangga ini ke depan, sampai sekali lagi menghadirkan generasi-generasi yang terbaik, sebagaimana doa yang kita selalu panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rumah tangga ini kan terus akan menghadirkan generasi, punya anak lagi dan lain sebagainya, yang mereka, doa kita tidak main-main, bukan hanya menjadi penyejuk keluarga, permata keluarga, tetapi adalah waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya visi kita ke depan jauh, begitu ya. Dan ini harus sudah ditekankan dari awal. Terakhir Bapak Ibu sekalian, barangkali menutup dari
kita lihat dari doa yang kita sering sampaikan ya, mudah-mudahan keluarga yang dibina nanti dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebenarnya mengambil dari surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah, gitu ya. Menurut para ahli tafsir, sakinah ini memiliki 3 makna Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah lita'atafu. Yang pertama adalah ikatan hati. Maka harus diciptakan itu, ya. Untuk menciptakan sebuah satu kondisi yang sakinah harus dibangun ikatan hati dulu, gitu ya. Maka pertautan hati ini harus ditanamkan sejak awal, gitu ya. Makanya bahasanya condong, gitu ya, condong. Condongannya yang dipikirkan di dalam pikiran Mas Fauzi adalah Mbak Sri Ramadhani, yang dipikirkan Mbak Sri Ramadhani adalah Mas Fauzi, gitu kira-kira gitu ya, condong. Jadi kalau mengingatkan makan, mengingatkan apa aktivitas sebagainya itu bagian dari cara menjaga tadi jiwa sakinah tadi. Lita'atafu ikatan hati, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tamilu ilaiha, kecondongan kita. Wa tatma'innu biha, yang ketiga adalah ketenangan yang didapatkan, gitu ya. Jadi kalau dulu sebelum punya pasangan kita gelisah, apa namanya? Gelisah ya? Bete maksudnya ya? Galau. Ya seperti itu ya. Maka setelah menikah harus sudah muncul menjadikan jiwa sakinah itu ada, ketenangan itu ada, gitu ya. Karena apa? Pasangan yang buat kita dalam bentuk fisiknya, fisik dalam arti ya fisik, gitu ya, termasuk cara dia bicara, cara berkomunikasi, fisiknya ya, dan lain sebagainya, kecantikan, ketampanan, itu adalah bentuk dari cinta mawaddah tadi. Nah, apakah ini harus dijaga? Harus, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana perempuan tetap menjaga dirinya, laki-laki tetap menjaga dirinya, cara berkomunikasi, cara bahkan termasuk diajarkan kita harus saling berikan hadiah, pujian dan sebagainya. Ini adalah cara menjaga jiwa mawaddah tetap ada dalam pernikahan itu. Dan yang terakhir tentu adalah rahmah. Rahmah ini adalah kasih sayang yang tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Ada muncul simpati, kasih sayang, ibah, pokoknya ya. Sampai yang paling terakhir adalah bagaimana menerima kekurangan pasangan sebisa apapun ya, sekecil mungkin kekurangan itu diterima, begitu ya. Yang dilihat adalah kebaikannya, gitu ya. Jadi Mas Fauzi, Mbak Ramadhani, saya pesan nanti ketika melihat kekurangan masing-masing, gitu ya, tolong satu hal yang diingat, lihat baiknya saja, kekurangannya singkirkan, karena pasti banyak baiknya sebenarnya, cuma kita seperti kadang lupa. Jadi seperti itu ya. Tapi sekalian, mari sekali lagi kita doakan mudah-mudahan keluarga Mas Fauzi, Mbak Sri Ramadhani jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi pesan disampaikan oleh Ustaz Dodi, dan ini pesan yang disampaikan Rasulullah dalam semua aktivitas apapun ya, termasuk tadi ketika sebelum akad sudah disampaikan juga usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka semua pernikahan ini harus diawali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah rasa kita takut untuk sampai melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho. Maka ini harus dijaga dalam sebuah pernikahan. Allah tidak ridho, jangan dilakukan. Allah tidak ridho, jangan dilakukan. Itu adalah bagian dari jiwa takwa. Dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jiwa sakinah, mawaddah, warahmah. Allah juga yang menciptakan, gitu ya. Semua hal-hal yang akan kita lalui Allah yang menentukan. Maka mari kita mendekat kepada Allah. Biyadikal khair, biyadikal khair. Allah yang memegang semua kebaikan. Maka kita minta kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat bahwa berbuat baik yang paling utama itu adalah sebenarnya kepada keluarga kita. Maka Rasulullah mengatakan dinarun, ya, 1 dinar yang kau infakkan untuk fisabilillah, yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan yang kau berikan kepada keluargamu, ternyata yang kau berikan kepada keluargamu itu lebih utama dibandingkan dengan dinarun, ya, dinar yang kau berikan kepada yang lainnya. Maka berbuat baiklah kepada keluarga, berikan nafkah yang terbaik untuk keluarganya. Tidak seperti itu. Kemudian tadi yang penting adalah mari biasakan memberikan yang terbaik untuk pasangannya, gitu ya. Jangan biasakan berburuk sangka, hilangkan buruk sangka. Keluarga yang dibangun nanti akan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah bimbing ya, sehingga nanti keluarga ini bisa berjalan dengan baik. Aral melintang sudah pasti ada, tapi sekali lagi itu adalah bagian dari ujian-ujian untuk meningkatkan, untuk menambahkan, gitu ya, meningkatkan, mengkuadratkan pahala-pahala yang nanti Mas Fauzi dan Mbak Ramadhani akan dapatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa. Kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya
الأحوال والآفات تقضي لنا بها الحاجات تطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل هذا عقدا mubarakan ma'suman. Ya Allah, jadikanlah ikatan pada siang hari ini, akad nikah yang baru saja diperselenggara, ya Allah, menjadi sebuah ikatan yang akan mengalirkan keberkahan-Mu yang akan teralirkan pada keluarga yang akan dibina oleh Mas Fauzi dan Mbak Sida Madani. Waj'al bainahuma al-mawaddah warahmah. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, yang penuh ketenangan, yang penuh kerinduan satu sama lain, yang memiliki jiwa saling mencintai dan mengasihi antara satu dengan yang lain. Allahumma rzuq lahuma waladan sholihan wa rizqan halalan thayyiban. Dan berikanlah nanti ya Allah kemudahan dalam mengarungi kehidupannya, dan berikanlah keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Warzuqhum dzurriatan thayyibatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kemesraan, keharmonisan adalah penghias dalam keluarga Mas Ahmad Fauzi dan Mbak Sri Ramadhani, ya Allah. Jadikanlah mereka terus bertaut sebagaimana kemesraan antara Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa, antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, dan antara baginda Nabi Muhammad SAW dan istri tercinta beliau Khadijah al-Kubra. Jadikanlah keluarganya keluarga yang terbimbing untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah keturunannya keturunan yang terus mengalirkan pahala kebanggaan untuk keluarganya nantinya, ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah Tuhan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian nasihat pernikahan ditutup dengan doa. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.